Apa sih hubungannya sosiologi dengan psikologi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurilmi Hayati Putri dari Prodi Psikologi, kelas 1, kampus Cikarang. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah sosiologi minggu kedua. Pada kesempatan ini saya akan mengulas beberapa materi yang saya pahami dari video YouTube yang telah diberikan mengenai hubungan antara sosiologi dan psikologi. Pertama, bisa dipahami terlebih dahulu apa itu definisi sosiologi sebagai ilmu, yaitu ilmu yang mempelajari atau mengkaji masyarakat, khususnya mengenai hubungan sosial, pola interaksi manusia, serta berbagai institusi sosial yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, sosiologi berusaha memahami bagaimana manusia hidup bersama dalam suatu sistem sosial. Seperti yang dijelaskan dalam video, dapat dilihat bahwa sosiologi dan psikologi sebenarnya saling melengkapi dalam memahami fenomena manusia dan masyarakat. Namun keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat perilaku manusia. Psikologi cenderung menggunakan pendekatan mikro, yaitu fokus pada individu seseorang. Psikologi mempelajari proses mental seseorang seperti persepsi, emosi, motivasi, serta perilaku individu tersebut. Dengan pendekatan ini, psikologi mencoba memahami mengapa seseorang berpikir, merasakan, atau bertindak dengan cara tertentu. Sedangkan sosiologi menggunakan pendekatan makro, yaitu melihat manusia sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Sosiologi mempelajari struktur sosial, norma, nilai, serta pola hubungan yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Jika dalam psikologi, pertanyaannya adalah mengapa individu berperilaku seperti itu? Maka dalam sosiologi pertanyaannya adalah bagaimana kondisi sosial dalam masyarakat dapat membentuk perilaku tersebut. Dari penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa kedua ilmu ini saling melengkapi. Psikologi membantu kita memahami manusia dari sisi individu tersebut, sedangkan sosiologi membantu kita melihat manusia sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Dalam video tersebut juga dijelaskan bahwa sosiologi mulai berkembang pada abad ke-19 yang dipengaruhi oleh terjadinya revolusi industri. Pada masa itu terjadi perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, yaitu perubahan dari masyarakat yang agraris, bergantung pada pertanian, peternakan, menjadi masyarakat industri yang bergantung pada sistem produksi di pabrik. Perubahan ini tidak hanya mengubah cara masyarakat bekerja, tetapi juga mengubah struktur sosial dan pola kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Banyak orang yang sebelumnya hidup dari pertanian akhirnya berpindah ke kota dan bekerja di sektor industri. Menurut saya, fenomena tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini. Kemungkinan misalnya banyak dari kita, termasuk saya sendiri, yang bekerja sebagai buruh pabrik, berada dalam kondisi di mana kita tidak lagi memiliki lahan untuk bertani, beternak, atau untuk membuka usaha sendiri seperti masyarakat pada masa lalu. Akhirnya kita menjadi bagian dari masyarakat industrial yang bergantung pada sistem kerja dan sistem upah dalam perusahaan. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, kondisi ini menunjukkan bahwa posisi seseorang dalam masyarakat seringkali dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi yang ada. Artinya, pilihan pekerjaan atau cara seseorang menjalani hidup tidak selalu sepenuhnya ditentukan oleh keinginan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial di sekitarnya. Disinilah peran sosiologi menjadi penting, karena sosiologi membantu kita melihat berbagai fenomena sosial secara lebih luas. Sosiologi mengajarkan kita bahwa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan manusia sebenarnya merupakan bagian dari pola sosial yang lebih besar dalam masyarakat. Melalui sosiologi kita dapat memahami bagaimana perubahan sosial, perkembangan industri, serta struktur masyarakat dapat mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk dalam hal pekerjaan, pola interaksi, maupun cara manusia beradaptasi dengan lingkungannya.
Sekian pemaparan dari saya mengenai hubungan antara sosiologi dan psikologi berdasarkan video yang telah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.